Cuma di sini, orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Apa yang disampaikan Bung Fajrul kepada Presiden saat itu? Saya pertama kali kan... Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. UPI Show, setiap hari Rabu jam 4 sore. Hanya di channel YouTube UPI Show. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi bersama saya UPS Mardana dengan Maestro Ilagaligo, Profesor Dr. Nurhayati Rahman, guru besar yang mendedikasikan hidupnya buat Ilagaligo, yang kemudian naskah asli itu bisa kita baca seperti saat ini, sebuah karya yang menurut saya sebuah pengharapan dan penghormatan yang luar biasa, sehingga kemudian Prof. Nurhayati bisa kemudian menerjemahkan naskah-naskah itu. Prof. Nurhayati, tadi Prof. Nurhayati sudah bercerita soal Ilagaligo, bagaimana perjuangannya sehingga kemudian menjadi sebuah naskah yang bisa dinikmati oleh anak-anak muda kita. Nah, cuma kita ingin bertanya, siapa sebenarnya Prof. Nurhayati ini? Supaya masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, dan anak-anak kita saat ini tahu, oh ternyata Prof. Nurhayati ini loh. Jadi mungkin Prof. Nurhayati bisa menjelaskan perjalanan hidupnya, lahir di mana sampai kemudian menjadi seorang guru besar. Saya sebetulnya lahir di hutan ya. Ayah saya kan aktivis DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Dia jaksa tinggi di dalam hutan bersama almarhum Kiai Andre Guruta, Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale. Sebenarnya diculik sih, dipangkep ya. Tapi setelah sampai di dalam hutan dia merasa bahwa ini adalah saatnya untuk menegakkan syariat Islam. Saya lahir dalam hutan, tapi hutan mana itu, Prof? Di hutan-hutan, kan mereka bergerilya. Oh, bergerilya. Jadi saya mana? lahir di namanya sebuah dusun Astarajange, Bone Barat. Oh. Di situ ada base campnya itu DITI. Lalu kemudian, tapi ketika saya berusia 3-4 tahun, ayah lari dari hutan ya, karena dia pikir juga perjuangan sudah diambang kehancuran dan dia menganggap perjuangan sia-sia dan perbedaan idealisme dengan Kahar Musakar yang beristri sampai banyak orang yang ditentang oleh ayah saya dan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale. Jadi ayah saya lari ke Makassar untuk dengan alasan berobat. Jadi saya tinggal di Pasar Cidu dan dibesarkan dalam kultur Makassar di situ. Jadi saya pasti berbahasa Makassar, di samping pasti berbahasa Bugis. Ibu saya adalah seorang keturunan bangsawan, ayah saya seorang kiai ya. Jadi dia lama di Mekah menuntut ilmu, lalu kemudian kawin dengan ibu saya, seorang bangsawan dari Sopeng dengan Segeri ya. Yeah. Lalu kemudian saya lahir dalam dua kultur ini, kultur tradisi yang sangat menekankan keteraturan dan kultur santri yang sangat ketat dengan jadwal, disiplin karena harus salat tepat waktu dan seterusnya. Dua kekuatan inilah yang membentuk kepribadian saya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Saya SD di sana di Jalan Tinumbu, lalu kemudian masuk pesantren. Setelah tamat SD, setelah keluar dari pesantren saya masuk Universitas Hasanuddin. Itu pun juga kebetulan, karena kebetulan rumah saya dekat dari Fakultas Sastra di Jalan Sunu. Itu satu-satunya fakultas yang cocok buat saya karena tidak perlu pakai transport, yang waktu itu masih sangat susah sekali transport di Makassar. Mengalir saja begitu Pantare. Kemudian S1, S2, S3 di Unhas. S1 di Unhas,
Saya sebetulnya dari sastra Arab dan kebudayaan Islam, tapi waktu itu ada kebijakan dari Daud Yusuf, semua yang berbau agama tidak perlu ada di universitas negeri karena sudah ada IAIN. Jadi ditutup jurusan itu kebudayaan Islam. Lalu kemudian dibuka sastra daerah dan belum ada ahlinya. Makanya saya karena punya bakat dan talenta membaca naskah-naskah kuno, almarhum Ambok Gani yang waktu itu dekan mengirim saya ke Bandung khusus untuk belajar tentang naskah melalui studi filologi. Itulah awal mula petualangan saya dengan dunia-dunia akademik. Jadi sebenarnya pemirsa Upisio, Prof. Nur Hayati ini adalah ahli filologi ya? Ya, jadi ilmu saya, profesor saya memang dalam bidang filologi. Ya, filologi itu apa itu, Prof? Mungkin filologi ini adalah salah satu ilmu, sebenarnya sub dari ilmu-ilmu budaya, antropologi, yaitu mengkhususkan kajian pada sumber-sumber tertulis tua. Ya, jadi untuk merekonstruksi kebudayaan suatu bangsa. Karena itu satu-satunya naskah tertua di Sulawesi Selatan waktu itu adalah Lagaligo, karena dia pra-Islam kan, sebelum Islam. Jadi saya lalu memilih naskah ini karena saya anggap ini bisa mengungkap kehidupan, kultur dan sejarah orang Bugis sebelum mereka menjadi Muslim. Karena saya bangga karena Lagaligo mewariskan dua hal penting yang sangat dibutuhkan sekarang ini, yaitu warisan literasi dan yang kedua warisan tertulis. Dalam teori kebudayaan disebutkan bahwa puncak pencapaian tertinggi dalam kebudayaan manusia adalah ditemukannya tulisan. Dan kita bangga karena kita punya tulisan, dan karena ada kita punya warisan tulisan, maka warisan literasi kita terselamatkan karena terdokumentasi dengan baik ke dalam bentuk tulisan-tulisan. Nah, tulisan-tulisan I Lagaligo kan dalam aksara lontara itu ya, Prof? Iya, dia dalam aksara lontara, dan kalau tidak ada itu kita nggak bisa membayangkan seperti apa manusia Bugis sebelum dia menjadi Muslim. Betul. Dan dari penelitiannya Prof ini kemudian kita akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya sejarah peradaban orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, orang Sulawesi Selatan itu cukup tinggi, Prof ya? Sebenarnya kalau dilihat dari segi kultur, dia satu. Dia satu, cuman misalnya di Selayar, di teknologi pembuatan perahu yang dianggap Saweri Gading, yang mengajari ketika terdampar perahunya, lalu kemudian ahli mendayung dalam Lagaligo itu dari Silajae, Selayar, lalu kemudian tari Pakarena di Goa Halilintar, Prof. Halilintar menelitinya itu berasal dari tradisi Lagaligo juga, yaitu Saweri Gading terdampar perahunya, lalu kemudian kelelahan, turun bidadari 7 dari langit, orang Makassar menyebut Tujua, menari, dan itulah sejarah lahirnya tari Pakarena yang awalnya sakral. Jadi artinya apa? Lagaligo secara lisan berkembang di seluruh etnis di Sulawesi Selatan, bukan saja Sulawesi Selatan tapi juga di luar Sulawesi Selatan, karena ada di Palu, ada di sampai ke Kelantan tradisi lisannya. Dan dengan itu saya berkesimpulan bahwa Lagaligo pada abad-abad pra-Islam mampu mempersatukan seluruh etnis di Nusantara ini karena mengaku berasal dari nenek yang sama dan melahirkan peradaban yang sama. Dan itu kemudian membuat sebuah perjalanan hidup Prof ini menjadi bagian penting sebenarnya dalam sejarah peradaban dunia dan bukan hanya Indonesia. Prof, boleh dikata apa yang Prof lakukan dalam sejarah perjalanan hidupnya itu sangat luar biasa. Menurut Prof, siapa kira-kira orang-orang yang paling berpengaruh di hidup Prof sehingga kemudian bisa seperti saat ini? Berpengaruh dalam hidup saya? Yaitu tadi ayah saya yang mengajarkan kedisiplinan dengan tradisi santri, ibu saya yang mengajarkan saya tentang tata krama dan sopan santun, lalu kemudian guru-guru saya di pesantren, dan setelah saya di perguruan tinggi ada 3 orang yang sangat berjasa dalam hidup
Saya almarhum Pak Johan Nyom, Pak yang pertama kali memperkenalkan saya huruf Lontara. Lalu kemudian yang mengirim saya di Bandung Bapak Dr. Ando Sambok Gani yang waktu itu dekan, dan yang ketiga Profesor Makulada yang menjadi kopromotor saya. Ya. Jadi 3 orang ini yang kemudian menjadi bagian penting dari perjalanan hidup seorang Prof. Prof sudah melahirkan karya-karya fenomenal menurut kita, dan mungkin pemirsa UPI Show ingin tahu apa sih mimpi seorang profesor sebenarnya. Setelah mimpi, ada apa saja yang ingin dilakukan oleh seorang Profesor Nur Hayati? Kita kan sekarang ini kalau menghadapi Indonesia sekarang ini kan yang kita lihat adalah bangsa yang carut marut ya. Korupsi secara terbuka, di negara manapun korupsi itu tertutup. Di bawah meja dan bisik-bisik. Kalau di kita korupsinya terbuka, bahkan bisa tawar-menawar berapa persen dia dapat dan berapa persen. Jadi ada seorang peneliti dari Belanda namanya Profesor Dr. Van Dijk. Dia mengatakan bahwa dulu dia sangat gila sekali dengan kebudayaan Indonesia. Sampai dia masuk jurusan Indonesian Studies dan sampai booming jurusan Indonesian Studies di Belanda. Karena terkenal dengan keramahan penduduknya, senyum manis gadis-gadisnya. Lalu kemudian pohon nyurnya yang melambai, mataharinya yang terang benderang, dan padinya yang menguning. Bagi dia seperti simfoni. Tapi sekarang dia menyesal sekali masuk Indonesian Studies karena dia menganggap bahwa di Indonesia ini sudah sangat hancur sekali peradabannya. Dan dia mengatakan bahwa di Indonesia nanti kita tidur baru berhenti bertemu dengan orang pembohong. Kita lihat ke pasar, liter-liter sudah dipotong, timbangan sudah diganjal. Pejabat-pejabat juga begitu, selalu berjanji sebelum terpilih menjadi pejabat, tapi setelah menjadi pejabat semuanya sudah hancur ya. Pembunuhan, perampokan, korupsi. Nah, sebagai seorang akademisi kita harus berbuat sesuatu meskipun hasilnya kita tidak peroleh sekarang. Salah satunya adalah dengan menempatkan tradisi leluhur kita yang masih relevan dengan kekinian. Karena kan tidak seluruhnya tradisi lama itu relevan untuk dihidupkan sekarang ini. Memperkuat akar rumput dan melakukan pendampingan bagaimana menata kembali Indonesia yang hancur-hancuran. Sebetulnya kuncinya remote controlnya manusianya. Bukan di sistemnya, bukan di undang-undangnya, bukan di sains dan teknologi. Tetap manusianya, termasuk perjuangan teman-teman menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang. Oke, kita masukkan syariat. Apa tidak mengundang perdebatan? Sekte mana yang akan masuk dalam pasal-pasal? Di Indonesia banyak sekte. Ada Muhammadiyah, NU, Wahabi, macam-macam. Yang mana mau dimasukkan ke dalam pasal? Lalu setelah tersusun di dalam pasal, di manusia mana mau diserahkan ke pangkuan syariat yang begini mulia kepada manusia korup misalnya? Ini bukan masalahnya. Jadi itu yang kita hadapi secara real sekarang ini. Sehingga kita harus melakukan gerakan kebudayaan. Bagaimana mengembalikan peradaban yang mencintai kejujuran. Satunya kata dengan perbuatan. Jadi, kalau ada yang agak keras pernyataanku kan boleh di-cut. Jadi enggak apa-apa, Prof. Jadi mimpinya seorang Prof ini Indonesia ini kembali ke akar budayanya, Prof ya? Harus, karena kita satu-satunya di dunia yang 720 suku. Itu yang disebut Soekarno sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita diikat oleh satu Pancasila. Sehingga kita tidak ada konflik. Dan konon kabarnya Islam yang rahmatan lil alamin itu ada di Indonesia. Sehingga jadi model di Mesir, di Universitas Al-Azhar. Bayangkan saja Iran cuma 2 suku, tapi sepanjang sejarahnya Syiah Sunni perang. Bayangkan Afghanistan cuma 4 suku, tapi sepanjang sejarahnya darah dan perang. Alhamdulillah kita ada sedikit riak-riak dulu di Ambon, tapi alhamdulillah bisa diminimalisir. Jadi itu yang saya mau ke generasi milenial sekarang. Mari kita sekarang perkuat peradaban dan kebudayaan kita.
hanya dengan cara itu kita bisa menampik segala sesuatu yang datang dari luar. Karena kita lihat misalnya bagaimana orang Korea, K-pop itu diambil dari tradisi mereka yang diramu untuk mengisi dunia global. Jadi pemirsa UPI, Prof. Nurhayati berharap kita kembali ke gerakan akar budaya. Gerakan revitalisasi kebudayaan untuk penguatan akar budaya lokal dalam menghadapi era dan tantangan yang semakin kompleks yang kita hadapi sekarang ini. Oke, luar biasa Prof. Makasih banyak atas waktunya Prof. Dan sudah sangat bagus itu Prof. Jadi sebelum saya mengakhiri, ada satu quote menarik dari Profesor Nurhayati Rahman bahwa jika ingin bangsa ini berjaya, maka kita harus kembali ke akar budaya. Karena akar budaya yang menjadi pemersatu dan menjadi jati diri bangsa kita sebenarnya. Sekali lagi Prof, atas saya selalu. Dan dengan berakhirnya quote tadi, maka berakhir pula edisi bersama Maestro I Lagaligo, Profesor Dr. Nurhayati Rahman. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.